Oke, kita siap-siap. Ini sih nggak mungkin agak malam-malam ini main hari ini. Main sini. Lumantoro im kekono lumantar am angsal Aja. Kamu nggak bilangin ke saudara encang sinyal babe kamu lagi siapa? inyong radio radio ne Kamu inyong ya? Siapa radio? Ada kan nggak ada rekamannya? Ada gitu kok nggak ada. Udah itu aja. Lagi mereka ngapain lagi? Masa? Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di acara rekomendasi di edisi pertama setelah Lebaran. Sebelum kita banyak ngomong masalah usaha dan lain-lainnya, mumpung masih dalam keadaan Lebaran, kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Masih dengan saya Angga Sumomiharjo dan juga ditemani oleh Kang Acai. Selamat pagi Kang. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kang? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Juga untuk pendengar radionya. Ya, perut aman? Perut lagi mau saya sesuaikan lagi. 2 porsi, 3 porsi lagi. Kue lebaran masih banyak di rumah. Kalau kue lebaran kayaknya masih banyak di tetangga ya. Kita silaturahminya kencang-kencangin. Oke, siap. Dengan semuanya kurang lebih 1 jam ke depan sampai nanti jam setengah 12 kita berdua akan bicara banyak mengenai hal-hal seperti digital marketing, usaha, inspirasi dari beberapa pengusaha yang mungkin nanti bisa menjadi acuan panjenengan semuanya untuk bisa mengembangkan usaha ataupun ide-ide usaha yang berkelanjutan. Dan hari ini kita sudah kedatangan salah satu pengusaha UMKM yang juga sudah malang melintang di dunia persilatan ya Pak. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini telah hadir rekan kita juga di pengurus Asosiasi Industri Kreatif Kota Depok ya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Liana. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Pagi ya, gimana kabarnya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik, saya akan cerita dulu nih. Nah, Mbak Liana ini di Asosiasi Industri Kreatif Kota Depok batik resmi AIKD untuk tahun di 2021 beliau yang buat. Ini yang lebih luar biasanya lagi, mungkin nanti beliau akan lebih banyak cerita ya. Juara 1 lomba fashion show Depok tahun 2018 ya. Sehingga akhirnya mendapatkan pembinaan atau pendampingan dari Akang Tanginas ya. Kalau nggak salah, benar nggak sih? Nah, nanti kita akan lebih jauh lagi. Oke. Dan dia luar biasa karena kemarin juga melakukan semacam fashion show juga di tempat yang luar biasa di daerah Jakarta. Oke, kita akan lebih banyak cerita. Kita akan banyak mengenal dulu tentang Mbak Liana profilnya biar Betul. nanti pendengar ini bisa relate. Ya. Siapa tahu banyak pendengar Inyong yang ternyata notabene-nya pengusaha pakaian juga atau busana. Dan nanti di bulan mungkin Ramadan itu kan yang namanya fashion tuh luar biasa omsetnya nanti ya. mungkin dari Mbak Liana sendiri bisa kasih bocoran-bocoran lah bagaimana Ya. untuk tips dan triknya untuk bisa survive atau bahkan bisa meluaskan pangsa pasar di mana busana termasuk apa ya pemainnya sudah banyak. Nah gimana nanti bisa lebihnya. Monggo Bang Syed. Baik, Mbak Liana berarti Mbak Liana alhamdulillah sudah hadir ke sini. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin juga ya. Mohon maaf lahir batin juga. Dan Mbak Liana ini boleh diceritakan apa yang membuat atau melatar belakangi Mbak Liana bergelut Ya, betul. di fashion gitu. Betul, latar Dimana belakang. sebagian besar mungkin ada yang kuliner. Betul. misalnya. Biar kita bisa ngerti latar belakangnya apa, latar depannya apa. Nah, tengah-tengahnya seperti apa? Silakan. Mulainya dari mana
Dari tadi. Enggak, jadi sebenarnya sih Dia tahu berapa Mbak? sebenarnya sih dari kecil tuh hobi sama kreatif kayak gitu. Maksudnya hobi pakai ini yang bajunya emak ibu gitu nggak kan? Kritik. Iya, awalnya sih dari kan suka main boneka, terus boneka tuh kan kalau Barbie gitu. iya, boneka Barbie kan ada bajunya, dari situ mulainya. Terus emang udah dasarnya suka melukis. Oke. Terus mulai apa tuh Desain gitu ya. desain gitu. Terus makin kesini makin besar ya, makin tahu kan apa yang kita mau. Jadi ya udah suka jahit, lihat mama juga kan kebetulan penjahit, suka memperhatikan, terus mereka bikin baju sendiri gitu. Chemistry-nya udah dapat nih Mas Angga karena ibunya sendiri awalnya memang ahli jahit ya. Iya, penjahit lah. Jahit lah. Ini ngomong-ngomong ada latar belakang seperti di kuliahnya atau di SMA-nya ngambil bagian tata busana atau gimana? Nah, setelah itu kan setelah lulus sekolah, Mhm. maksudnya SMA ya. Iya. SMA waktu itu sebenarnya aku pengen banget tuh di sekolah fashion gitu atau bidang seni gitu ya. Cuman waktu itu nggak tahu, pokoknya saya kurang beruntung di situ. Terus saya kuliahnya Kalau dulu kurang di- beruntung kan kocok lagi. Nanti siapa tahu. Iya, jadi akhirnya cemplungnya tuh di manajemen informatika. Ya, di situ cuman masih kepengen tuh. Mhm. Terus akhirnya aku ngambil kursus jahit aja. Tahun berapa boleh tahu? Tahunnya pas lagi kuliah sih. Oke. Pas lagi kuliah berjalan tuh dua-duanya tuh. Kebetulan juga mama aku nggak tahu aku ngambil kursus sambil kuliah. Bagus ya. Mama sampai nggak tahu kamu punya passion yang bagus. Ya nggak tahu, karena pas lagi ngambil kursus juga buat jahit ini kan aku sendiri ya waktu itu. Oh, Jadi amazing. aku ngumpulin dari uang saku tuh buat belajar di situ, kursus sambil kuliah, dua-duanya berbarengan tuh hampir 3 tahun tuh selesai. Nah setelah itu sempat kerjanya juga di butik waktu itu. Oke. Di butik sebagai customer service, jadi melayani tamu, mau order jahit itu kan sebenarnya buat pengalaman juga ya. Mhm. Buat keberanian kita buat menerima tamu, terus mengikuti apa sih kemauan mereka tuh seperti apa. Nah itu sampai sekarang tuh apa sih namanya, Berlangsung sampai sekarang ya, men. sampai sekarang tuh Yang mau saya benar-benar- tanya ini Mbak, ada ini nggak feel kepuasan gitu pada saat sebelumnya bikin hasil karya, terus ada tetangga atau saudara yang ih bagus banget buatan kamu, belajar dari mana gitu, ada nggak sih feel yang kayak gitu? ada sih Dan yang membedakan dengan dengan yang lain gimana? kalau Kamu jahitannya 2, yang lain 1 gitu. Ah. Kalau pengalaman dari customer itu kalau ke aku tuh lebih ke apa ya, mungkin dari hasil akhirnya itu mungkin biasa tapi terlihatnya tuh menawan atau misalnya bagus, enak dipakai. Terus mungkin dari cara kita apa namanya membuatnya tuh di depan mereka tuh misalnya kan ada desainnya dulu. Nah itu yang bikin mereka tuh ternyata sebelum dieksekusi tuh mereka udah dapat gambaran dulu nih waktu pertama kali, nanti akan bentuknya seperti ini. Terus kayak advice juga, kayak misalnya bagusnya ini kalau buat badan saya seperti saya nih bagusnya kayak gimana. Nah aku lebih bisa mengarahkan ke arah sana, sama aplikasinya atau hiasannya, bentuknya, desainnya, warna. Ini yang buat saya jadi amazing ini Mas Angga, 2018 beliau ini juara 1 Fashion Show Depok, artinya kan bukan ece-ece, bukan kaleng-kaleng Iya, loh. betul. Dalam menyerang penjinak remahan, enggak, bukan. Jadi Workshopnya daerah mana? Workshopnya di daerah Depok Timur sih. Itu sebenarnya masih apa ya, masih workshop kecil lah. Belum workshop kecil tapi nilainya sudah luar biasa, juara 1 di kota Depok. Bisa aja. Jadi wow, Merendah. merendahnya. Profile humble. Humble kacang.
itu tadi yang aku mau ulik. Pada saat Dewan Juri ngasih kamu juara 1, apa yang membuat lebih beda gitu dibanding yang lain? Kamu sendiri bisa baca nggak sih hasil karya kamu sendiri gitu sampai oh ini udah dapet needs-nya, customer tuh orang suka tuh yang kayak begini gitu. Nah kamu ternyata bisa. Mungkin waktu itu lebih ke arah keunikan kali ya. Keanggunan kali ya, anggun, unik. Unik juga kan, karena mungkin pada saat itu pas baju aku tuh mungkin ada kayak ada rangkaian Manik-manik atau enggak, cuman aplikasi batik doang, tapi dilihat itu bisa pas mungkin di elegan kali ya. eh, Sama ini sama warnanya sama juga warna. mungkin waktu itu berbeda kali. Jadi yang lain itu kan pada umumnya kan batik itu warnanya lebih ke warna-warni. Terus kalau aku waktu itu sebenarnya lebih ngambil yang simpel aja sih, yang simpel tapi bagus gitu hasilnya. Terus lebih kayak elegan atau mungkin lebih enak dipandang Pandang. gitu. Artinya dari Dewan Juri bisa melihat dari kesederhanaan itu justru malah menonjol ya, malah menjadi sesuatu yang lebih unik gitu. Kemudian setelah tahun 2018 Mbak Liana semakin banyak dikenal orang dong, bahasa sederhananya mah di Kota Depok dari para petinggi pejabatnya, akhirnya jadi banyak yang pengen coba kualitas Mbak Liana ya, Iya, pesan-pesan gitu ya. betul. Iya. Apa Iya, aja iya. tuh? Apa aja? Ya mungkin topeng, apa sarung gitu, enggak kan, bukan kan? Iya. Segmennya di gamis gitu atau apa? Lebih banyak ke baju kemeja atau gamis atau awalnya kan sebenarnya kebaya ya. Mhm. Tapi pas kesini tuh karena waktu di lomba itu aku bikin baju gamis Ya. dan batik yang ada aplikasi itu lebih image-nya lebih ke situ sekarang. Oh, jadi niche customer-nya atau kepedulian customer lebih karena yang pola yang seperti itu sekarang ya? Iya. Jadi sebenarnya itu pengaruh juga. Lebih nuansa ramenya di warna apa umum biasa pakai? Masih warna-warna ini sih, warna dasar basic gitu. Oh, putih gitu ya, Putih, perak gitu. coklat, atau pink, biru gitu. Waktu pendampingan dalam Kang Yunas itu berapa lama? Sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke sekolahnya sih. Oh, berapa bulan? 6 bulan. Nah, dari 6 bulan itu yang didapat apa? Yang membuat Mbak Liana jadi, oh ternyata penekanan yang harus itu yang kesininya gitu atau gimana? Jadi sebelum kita membuat sesuatu, kita kan butuh dasar ya, Oke. butuh basic, butuh konsep. Nggak baju juga seperti itu, desain juga seperti itu. Jadi lebih ke situ, kita lebih memperhitungkan dan merencanakan apa yang akan kita lakukan ke depan itu lebih teratur. Oke. Dan lebih juga kalau dulu kan cuma bisa bikin baju terima order, tapi sekarang lebih tahu bagaimana cara kita memasarkan, membranding dan memperbaiki diri kita juga. Nah, pada saat memperbaiki diri sendiri, yang Mbak Liana pakai sendiri ada yang hasil karyanya sendiri nggak? Oh, ada nih ya, baju ada tak ya? Ya, Celana aja ya. Masa Eh, nggak dipakai celana sendiri, hari. buatan sendiri? Iya, iya kan gimana? kita kan kemarin wawancara juga sih itu ya Mbak Evel yang Ya. pure itu iklan dia yang dia pakai kan. Hmm. Makanya saya nanya balik ke Mbak Liana nih, Nah, berarti iya. ada yang dipakai. Maksudnya itu memperbaiki diri sendiri itu maksudnya karena kita berjualannya itu di bidang fashion, kita harus memperbaiki mungkin kalau fashion ya penampilan. Penampilan. Tapi Atau bajunya kalau boleh gitu. tahu, berarti semua by order ya? Apa ada yang udah jadi pakaiannya? Ada yang ready to wear, ada yang by order. Oh alah, berarti ya ada Butik. showroomnya juga dong, ada butiknya juga. Iya, tadinya ada, tapi pas kemarin pandemi, aku kan close dulu nih yang untuk tokonya. Boleh dong cerita tuh mengenai pandemi 2 tahun ngapain aja tuh? Pas close tuh kenapa gitu? Sebenarnya pas lagi pandemi, itu baju order yang kayak baju wedding itu kan udah mulai turun ya. Terus akhirnya ya kita ngikutin aja apa yang dibutuhkan nih pada saat itu. Terus sempat Oke. juga bikin APD, masker, terus waktu itu sempet nih mikir pengen kuliner aja deh gitu. Oh, sampai ke situ. Hampir mau pivot, mau ganti yang Cuman gini mikirnya gini, ngambek entah fashion. kayaknya semuanya pada kuliner nih. Oh, gitu. Akhirnya, Oh iya iya. akhirnya iya. apa yang dibutuhkan kuliner? Kayaknya banyak brand-brand baru nih. Akhirnya aku bikin celemek. Oke, Itu bagus. ceritanya waktu itu. Dari kuliner. Oh jadi ada pasar-pasarnya pas ya?
Oke. Aku bikin celemek, aku bikin satu set, aku juga bikin beberapa paket, dan alhamdulillah waktu itu aku share ke teman-teman tuh Mau. iya banyak yang ada order sampai ke mana ya, waktu itu sampai ke Bandung juga, sampai orang yang bikin usaha apa sih namanya, kayak franchise gitu, sempet juga bikin sama aku. Oh, keren dong kalau udah franchise tuh karyawannya diseragamin dengan Nah. buatannya Iya. Liana. Brandnya apa tadi? Liana L. Brandnya itu aku ada 2 ya. Mhm. Jadi kalau yang jahit itu Rumah Jahit Galeri Kebaya Liana. Oh. Itu ada di Depok Timur, di workshop aku di situ. Terus kalau yang satu lagi yang ready to wear-nya itu LNAD, itu sebenarnya singkatan juga dari nama aku sendiri. Mhm. Gitu. Oke. Ini kayak kita akan banyak ngobrol Ya. tentang dua brand ini di segmen kedua. Nanti di hold dulu, kita kasih bocorannya. Ya, Terus spoil. nanti siapa tahu nanti ada yang mau kasih diskon misalnya untuk orang yang mau belanja ya kan Di bulan ini. di bulan ini. Jangan kemana-mana, tetap di rekomendasi di Nyong Radio AM 549. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ada benefit apa yang bisa disepakati, istilahnya mau biarin berkembang. Pak, 3, 2, 1. Oke, kembali lagi di AM 549 Inyong Radio, radionya Inyong. Di acara rekomendasi masih dengan saya Angga dan juga Kang Acai bersama dengan Mbak Liana, masih membahas tentang masalah fashion atau gimana sih bisa mengembangkan usaha dari segi fashion ya, busana, dimana kalau kita sama-sama ngerti pelaku usaha di dunia ini kan banyak ya, istilahnya yang bermain di dunia apa busana kan banyak. Gimana caranya biar bisa kita membedakan atau membranding kita punya usaha ini beda loh dengan yang lain, mungkin dari segi model atau dari segi kualitas banyak. Karena yang saya tahu sebagai orang yang cuma beli doang, biasanya kalau kita ke toko baju kan banyak tuh. Iya. Nah mungkin dari sisi Mbak Liana sebagai pengusaha apa? Sebenarnya masing-masing label atau produk itu kan punya ciri khas masing-masing ya, dan selera orang itu kan bermacam-macam. Sebenarnya waktu kita mau bikin produk itu kan pasti kita akan sama sih mapping juga, kita targetnya kemana nih, dari segi usia sama modelnya, itu kita udah punya target pasarnya. Oke. Nah jadi supaya kita sellingnya itu lebih tepat, kita harus sesuaikan sama target yang sudah kita buat sebelumnya. Ini menarik di Bang Cai, karena setiap pelaku usaha atau ownernya dari usaha itu datang untuk ngobrol di rekomendasi, yang paling pertama adalah sebelum buat usaha adalah target market, Segmentasi pasar. segmentasi pasar. Iya. Dia harus mapping dulu, karena kalau enggak dampaknya bisa rugi ya. Iya, kita nggak tahu arahnya jadi. Betul. Makanya tadi yang aku bilang kita harus punya konsep dulu. Jadi kita kedepannya jadi tahu kita mau kemana. Bukan usaha yang ikut-ikutan. Iya. Jadi wah, udah nanti mau yang mau laku siapa, yang penting kita buat dulu produknya. Kalau gitu. Ini saya agak keingetan Kayak waktu siapa ya? pas kita mau lebaran tuh beberapa hari ya. Itu kan pasar ramai banget, terutama fashion. Tapi Mas Angga, Mbak Lian, kalau kita ngelihat jalan aja naik motor, kiri kanan, itu yang jualan di pasar kaget ya. Nah, di pasar kaget, itu yang namanya fashion, tahu sendiri lah. Itu banyak banget yang kualitas imporan loh. Ya, Harganya goceng. betul. Mulai harga goceng kaos. Iya. Saya juga kadang-kadang bingung tuh, 100.000 kok bisa ya? Walau alam ya, nggak tahu apakah itu Karena belinya buatnya bal-balan kan? Iya. Kayaknya sama ya, kalau misalnya busana itu kalau semakin kita beli banyak, Nah, makin murah dia. masalahnya kan yang menjadi ekonomi kreatifnya Mbak Liana adalah usaha yang di custom dengan needs-nya customer seperti ini, riset nanti pengen yang seperti ini. Pembedanya sangat jauh antara harga ya, price-nya nih. Nah sekarang tinggal gimana caranya produknya Mbak Liana diterima oleh kalangan yang memang yang dituju oleh Mbak Liana. Dan itu boleh tanya, bulan Ramadan
seperti apa omsetnya? Peningkatan atau biasa aja atau gimana? Boleh tahu? Aku jawab yang pertama dulu ya, jadi yang kenapa harganya kok bisa sampai Iya, iya, semurah betul itu. betul. Jadi kan setiap apa namanya produksi itu ada yang bikin produksi itu kan massal, ada yang Satuan. limit Oh gitu. limit Ya, ya. juga misalnya cuma 50. Hmm. Nah mungkin yang harganya bisa sampai segitu itu yang bikin massal, dan mungkin pada saat selling dia nggak langsung habis, jadi cuci gudang lah istilahnya Iya, iya, gitu. iya. Jadi daripada dia di gudang ada terus Malah bisa rusak gitu ya. rusak, nggak ada uangnya juga, bisa dibuat seperti itu diskon. Jadi itu kayak buat menarik orang juga, ini lagi ada diskon, barangnya bagus, brandnya bagus, import lagi, harganya segitu gitu. Tapi kalau dia bikin yang baru lagi ya pasti nggak akan segitu lah harganya Oke. gitu. Terus tadi yang kedua, Pencapaian di bulan Ramadan untuk customernya Mbak Liana seberapa banyak gitu? Apakah penurunan atau bahkan kenaikan? kalau yang bulan Ramadan ini sih kemarin kan ada event bazar dan fashion show ya. Itu sebenarnya pencapaian yang udah lebih lah kalau buat diri aku ya, karena yang sebelumnya aku belum sampai situ, belum sampai tahap situ. Dan kemarin itu Boleh diceritain event bazar atau fashion show-nya yang udah diikuti beberapa Nah, tahun itu apa aja? lagi mau diceritain. ya. Itu pertanyaannya udah pas. Pertanyaannya udah pas. Jadi kalau yang tahun-tahun kemarin kan aku masih ikut kayak UMKM, Iya. cari-cari yang bisa aku jangkau lah Iya, gitu. betul betul. Tapi kalau yang ini tahun ini udah bisa Masih. lebih di atas. Jadi waktu kemarin tuh aku ikut Indonesia Fashion Week ya, itu Iya. untuk Indonesia Fashion Week. ya untuk Oke, pertama biar kalinya. pendengar tahu Indonesia sih? Fashion Week itu apa sih? Indonesia Fashion Week itu event fashion show yang termasuk yang besar juga Indonesia, dan tamu-tamunya itu juga selain ada di dalam kota, luar kota juga ada. Berarti nasional ya. Berarti itu Udah, skala udah. eventnya nasional. Itu udah termasuk internasional. Oh, udah termasuk internasional. Oke. Penyelenggaranya sendiri dari Dari APPNI. Kalau salah. maksudnya sudah Indonesian Fashion Week berarti sudah internasional. Berarti goal settingnya adalah mencari apa? Investor atau pembeli? Branding dong. Iya, semuanya lah. Semuanya dong. Ada, alhamdulillah ada pencapaian di situ. Ada. Oh, alhamdulillah. Ya Saya paling enggak adalah produknya sudah dikenal dong. LNA. Iya. Ada ini tuh ya. Iya, dan mungkin sebenarnya kemarin itu baru langkahnya kalau buat aku sih masih ini ya, masih belum terlalu jauh ya. Ya. Kalau buat saya, karena Siap. kita baru, kalau kita mau branding itu kan nggak harus sekali, Betul. Lah ini yang pinter nih. ini harus berkali-kali, apalagi Yap di tempat Sih, yang harus berkali-kali. Benar. Coba kasih tahu para pendengar pengusaha, kalau membranding satu produk itu nggak bisa satu kali kan? iya. Nah kemarin kan saya baru pertama kali di situ ya, itu Iya. yang menurut saya udah termasuk besar ya. Betul. Baru Buat sekali. portfolio ya. Itu baru paling buat portofolio. Terus nanti kita baru, kalau tahun depan mungkin kita udah bisa memprediksi bagaimana nanti kalau seperti apa pasarnya, atau mungkin persiapannya kita harus lebih matang lagi gitu. Dan kalau bisa sih jangan berhenti jangan cuma sekali dua kali begini. Oh iya. Indonesia Fashion Week itu berapa bulan sekali? Seper tahunnya Mbak Liana? Itu setahun sekali. Oh, setahun sekali. Oh, berarti minta nanti mungkin dari pelaksana ya, jangan setahun sekali lah. Sebenarnya banyak sih ya event-event besar di Indonesia itu banyak, bukan cuma Indonesia Fashion Week ya. Oh iya, aku juga mau ngenalin juga sih sekolah desain aku ya. Oh, mau dong, boleh. Boleh. Siap. Ada sekolah desain juga. Ada. Iya, jadi aku ikut Spark Fashion Academy. Jadi kalau yang mau join Menghubungi nomor berapa? Hah? Nomor WA-nya berapa? Ya. Ada di Instagram aja. Oh, gitu ya. Ya. Oke. Sekolah Spark Fashion Academy. Sepak. Iya. Tulisannya gimana? Mejanya. SPARK. Apaan tuh? Spark. Busi ya? Bukan Spark spark lu. itu Eh? gitu Oh, ya. cipratan. Ya. Saya Kalau ingatnya kembang kalau api itu kembang api percikan. ya, kalau busi kan sparplak ya. Maksud saya itu ya percikan ya. Oh, percikan. Iya. Tapi sebelum di situ aku dulu di LKP yang kita Cinere.
kursus. Sekolah desainnya ini baru mau dimulai atau sedang proses pendaftaran atau sudah ada murid yang berjalan? Oh itu udah 10 tahun ya sekolahnya. Oh sekolahnya oke, saya baru tahu nih. Jadi itu udah jadi itu urutan pada saat aku ikut lomba terus aku dapat biasanya sekolah di situ. Jadi itu benar-benar merubah Mindset. mindset terus aku banyak belajar di situ karena bukan cuma harus bisa jahit tapi kita harus bisa mengembangkan, mempromosikan, branding juga dan kita harus bisa lebih dari Ya yang betul. sebelumnya. Namanya seorang pengusaha, owner dari usahanya sendiri, berarti kan dia paling nggak mesti belajar ya dari segi apa kalau kita bisa bilang. Yang pertama dia mesti financial intelligence-nya bagus. Karena Oke. kalau dia punya produk bagus tapi finansialnya jelek, biasanya yang bertahan lama. Yang kedua dia punya produk bagus, dia punya finansial bagus, dia nggak bisa masarin. Iya, betul. Mau kemana tuh produk, ya kan? Berarti mesti punya strategi marketing yang bagus. Iya. Kemudian strategi marketing bagus, tapi kalau dia tidak tahu how to nge-branding suatu usaha, akhirnya marketingnya percuma, jadi nggak pernah closing. Nah, sekarang saya mau ngetes Mbak Liana ya. Ini mau di makeover ada pink-pinknya atau gimana ini? Warna ini nih. Kan kemarin udah ada ngomong-ngomong santai ya. Ini seperti ini udah bagus atau mau di makeover yang lebih kerenan ya? Karena kan kita butuh orang fashion ya. siapa tahu ya. Saran-saran aja. Gitu. Iya, ini kan warnanya lebih ke monokrom ya. Ya, Bukan dong. Apa coba? Monokrom kan yang putih. ini Iya. nongkrong dong. Ini biji hibiniu. Ah gitu. Ini Nah, masa warnanya ya kayaknya mau ada ngeping-ngepingnya gitu masa enggak? Jadi lebih Kalau ini gimana? lebih apa ya kayak klasik ya kalau ya yang sekarang. betul. Karena ada Arahnya lebih ke gambar vintage, tradisional, ada arahnya tradisional wayang-wayang, terus gitu. warnanya nuansanya coklat. Nah, berarti ternyata ada wayang di sini ya. Ada yang mau ditambahin nggak sih? Sebenarnya gini sih kalau aku boleh nih ngasih masukan ya. Siap. Ini kan kita ada di video Masukan juga. dari orang ahli fashion. Ya, Ada video juga Mhm. ya. Jadi supaya lebih kelihatan di apa videonya. Mm-mm. Kalau boleh ini mungkin ya. Jadi kita sebenarnya nggak kelihatan. iya benar. Jadi Kayak terlalu gini-gini, banyak garis biar ya. ada wireless kali ya. Mic-nya wireless aja gitu kali ya. Iya mungkin ini lebih didaftarin. Oh, gitu, Jadi siap. kalau misalnya di center kamera tuh kita lebih kelihatan nih yang ngomong siapa, terus Iya, mungkin iya, si iya. masnya di situ. Terus untuk warnanya ini kan bilang ada kotakan tuh mungkin dibikin polos atau Ya, atau ya, ya. detailnya ditaruh di sana ujung wayang-wayangnya udah bagus. Atau yang ini juga sebenarnya bagus sih buat backgroundnya. Jadi madep kameranya di sana kali. Iya. Oh, ya, nanti kita renovasi. Siap. masukannya. Siap, terima kasih masukannya. Artinya memang lebih ke arah Kan nanti cara kalau menonjolkan orang brand. syuting studionya udah jadi kita Tapi nanti di lantai 2 kita disesuaikan dengan customnya Mbak Liana ya. Iya, nah sekarang kita mau lihat nih. Tahun 2022 fashionnya tuh mau ke arah mana sih secara Tadi yang pertanyaan pas Ramadan omsetnya berapa belum dijawab. belum jawab ya? Mau dijawabin japri apa gimana? Nggak Gimana? kayak peningkatannya Gimana berapa persen? persen? Alhamdulillah ya meningkat sih Hitungannya gimana? hitungannya. Dalam 2 digit, 3 digit? Omset selaku keseluruhan. Karena gini Mbak Riana. Jadi jumlah customer biasanya tadinya 10 jadi 20. Jadi atau gini gimana? untuk omset sih kalau pandemi ini sebenarnya masih nggak terlalu tinggi, nggak terlalu di bawah juga sih. Cuman karena ada branding itu kan kita tidak harus mendapatkan feedbacknya langsung ya. Betul. Itu kan bisa nanti gitu. Nah itu secara kalau misalnya kita mau hitung ya itu value-nya bakal- lebih banyak. value-nya nilainya Oke. lebih tinggi gitu. Oke, Yes. digital marketing itu kan memang untuk membentuk branding ya. Selama ini untuk Mbak Liana, channel apa aja yang dipakai untuk online? Online. Dari Instagramnya apa? WhatsApp, Instagramnya ada Galeri Kebeliana, LNAD Store, terus apa lagi ya? Yang sementara sih aktif itu dulu ya. Terus ada juga websitenya sama www.lnadstore.com. Terus Facebook juga ada. Terus aku punya Google Business juga ya. Oke. Jadi kalau mau datang buat jahit
bisa cari di Google Business namanya Galeri Kebaya Liana, itu udah langsung ada nomor kontak, ada mapnya. Oh, Injong Travel kalau pakaian umroh bisa kesini semua nih. Itu dia, karena AIKD sendiri kan kemarin aku pakai Iya. dari Mbak Lian yang buat ya, dan itu dari penilaiannya kepala dinas dan teman-teman dari PB itu jempol, luar biasa, mantap, eksklusif, elegan. Sehingga saya yang jadi menandatangani berita acara Renja Forum kemarin, jadi ya ternyata udah ganteng, jadi lebih ganteng gitu, Mas. Oh gitu. Iya. Siap. Iya, gitu. Oke. Asik Iya, ini ngobrol iya. sama Mbak Liana. Nanti kita ngobrol lebih jauh lagi di segmen ketiga ya. Apa aja ya gitu ya yang Ya, bisa di yang bisa nanti kita gali lagi untuk bisa semakin luas, terus semakin bisa berkembang, kurang lebih kayak gitu aja. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di rekomendasi Nyong Radio. Balik lagi setelah iklan berikut ya. Stel. Oh, mantap, bilangnya lagi siaran radio sebenarnya. Nggak ada ruang siarannya, Bu. Tapi bikin dulu ya, ulangan video visual ya. Kameranya Bang Cai yang bisa. Karena kameranya Bang Cai nggak wide. Tiga, dua, satu. Oke, balik lagi di AM Stereo 549. Di acara rekomendasi masih dengan saya Angga Somer dan juga Kang Acai, dan juga ada Mbak Liana masih dengan bisnis fashionnya. Mbak Liana, tadi kan saya mau tanya soal apa tuh, mapping ya? Ya. Nah, monggo diceritakan. Iya, ya. Gimana nih? Diulang lagi deh. Enggak, lagi pertanyaan. Jadi kan sebetulnya kalau kita buat pendengar yang perlu tahu, kalau kita membuka usaha kan harus ada istilahnya apa ya? Modal. Kemudian udah gitu kita mesti tahu pangsa pasar kita, siapa sih yang harus beli barang kita kan? Terus udah gitu kan dari segi berapa range harga yang kita tawarkan. Jangan sampai target marketnya untuk menengah ke bawah tapi harganya price-nya tinggi. Berarti kan itu kan mesti ada istilahnya apa ya? Dipikirkan juga nggak ya? Iya, itu yang tadi aku bilang basicnya. Kalau kita mau mengerjain sesuatu kan pertama kan emang cari idenya dulu ya. Kita mau ngapain dulu gitu. Itu yang biasanya paling susah. Mencari ide dulu susah itu. Iya, biasanya. benar. Kalau udah ketemu ditetapkan yang itu, dipelajari, dicari apa, kita riset juga kan kompetitornya, terus mungkin bahan bakunya, terus kita mau bikinnya seperti apa nih nanti, apa kalau nggak bisa yang besar mungkin yang kecil-kecilnya dulu gitu. Terus seperti target pasarnya juga kita harus tahu mau arahnya kemana. Terus setelah itu mungkin apa produknya apa, packagingnya gimana. Nah setelah itu baru yang namanya promosi. Ini yang bikin penasaran saya nih Mas Angga. Ya. Kita kan sebagai anggaplah calon pembeli nih yang mendengarkan di para pendengar radionya. Di kisaran rate berapa? Contohnya untuk gamisnya, kemejanya. Sehingga nanti misal siapa tahu nanti aku kayaknya masuk di posisi itu. Di premium level kah atau di medium level? Iya, sebetulnya nanti siapa tahu kan. Ya, kalau di Mbak Liana sendiri, apakah itu harga untuk mengatur harga range by order, tingkat kesulitan dan bahan-bahannya? Kalau itu by order, kalau misalnya yang sudah tinggal pakai, untuk kemana? Kalau aku lebih ke kalau yang made to measure itu, maksudnya by order itu lebih ke jangkauannya lebih luas sih, bisa baju harian atau pesta atau misalnya seragaman gitu bisa. Kalau untuk yang ready to wear itu aku kasih tahu range harganya ya. Kalau harganya itu bisa dari paling murah itu 250.000. Itu couple apa sendiri? Satu. Kalau Blus couple aja blus. Blus itu berarti pakaian cewek ya? Semua pakaian cewek ya? Enggak juga sih. enggak Ada cowok juga? Ada Bisa kemeja. couple gitu ya? Kalau kemeja yang untuk pakaian laki-laki dari
Kalau kemeja itu mungkin startnya 300 ke atas. 300 ke atas. Iya, Oh, Mbak. berarti dari harganya kita udah bisa tahu ya ini Middle ya betul. sepertinya. Tapi emang Masalah custom kayak besar, oke. kayak kita kaum rebahan agak sulit ya. Iya. Terus bahan yang sering dipakai bahan apa sih Mbak? Kalau Yang- bahan, aku lebih cari yang kenyamanan sih. Sama kayak tagline aku ya kan, Mhm. Tadi itu punya tagline-nya. Yang aku ambil tuh look, simple, dan comfort. Jadi looks itu lebih ke arah Enak dilihat. enak dilihat, enak dipakai juga. Comfort itu lebih ke kenyamanan. Simple itu bajunya juga nggak terlalu banyak model, tapi pantas lah kita pakai gitu. Ada aplikasinya, namun cukup nggak berlebihan. Jadi kan kadang-kadang ada kebanggaan ya kalau misalnya kita pakai dengan brand LNID dan itu masuk ke dalam segmentasi pasar yang price middle up karena memang dia premium gitu, kualitas premium kan, Ya. atau bisa dicerita seperti itulah. Kemudian Sebenarnya aku masih menengah ya, kalau harga Oh. segitu tuh masih menengah, oke. masih bisa. Ngomong-ngomong itu kalau mau pesan ke nomor berapa sih WA-nya? Siapa tahu nanti pendengar pengen coba juga. Pesannya berapa lama dari pesan berapa hari jadi biasanya? Kalau yang order boleh by WA Ke WA berapa? 0812 82 90 1009. Jadi siapapun yang mau datang sebelumnya harus dengan perjanjian ya, Oke. harus ada janji dulu, Artis konfirmasi sibuk dulu. ya. Ada manajemen ini. Betul. Iya, terus jam Syuting, bukanya Siap. jam bukanya itu dari jam 11 sampai jam 5. Oke. Dari Senin sampai Jumat aja. Oke. Kalau Sabtu Minggu boleh. Yang penting ini aja konfirmasi. Jadi kenapa saya bikin perjanjian? Karena kalau orang bikin custom itu kita harus mengenal kan Orangnya. Jadi biarin istilahnya kita apa harus ya? menggali dulu, Iya. menggali selera sama karakternya, karena itu akan berdampak sama baju-baju itu, kesukaannya seperti apa. Oh, ya. Aku senang bisa kolaborasi nih karena kan saya tahun lalu jadi ngajar di make up artist ya, wedding organizer kan, kemungkinan juga ada irisannya ya sama orang-orang yang mau siap nikah, terus tiba-tiba custom order, tapi juga paling cepat juga tuh pengerjaan berapa lama itu kalau yang custom order gitu? Kalau custom itu aku ada dua macam ya. Ada yang express, ada juga yang Begadang biasa, express, regular. begadang. Kalau yang ekstras pakai mesin jahit, kalau yang agak lama pakai tangan. Berapa lama tuh? Kalau express itu biasanya 5 hari, 1 minggu. Oke, Red Express. Kalau yang reguler itu biasanya 14 hari kerja. Biasanya hadiah pasti beda dong. Iya. Iya, beda. Karena Beda. ada tadi 7 hari itu kan berarti udah modal ngopi begadang dapat kali ya. Iya. Iya, pasti tuh. Express apalagi ada yang kayak gitu dapat orderan seperti itu. Ada banyak juga Oh, sih. alhamdulillah banyak. Nah, 2 tahun pandemi ini kan juga memaksa orang-orang yang wedding organizer atau yang mau nikah itu kan jadi banyak menahan diri ya. Tapi sekarang udah mulai lepas ya. Alhamdulillah banyak orderan ya udah mulai. Iya, Ya. alhamdulillah sih. Nah, Udah mulai. berarti branding LNID-nya itu perlu diperbesar banget itu. Iya, makanya itu tadi kita kalau branding kan nggak boleh sekali Setengah-setengah, doang. ya, Iya, setengah harus kali. total. yang sampai sekarang aja masih branding nih. Iya, betul. Ya kan? Betul. Itu kayaknya boleh nanti dikolaborasi itu sama namanya Kang Acai kalau nggak salah, sosial manajemen gitu. Iya, ada boleh, tuh boleh. 17 itu keren. Sabar ya Mbak. Jangan-jangan udah sering ya? Udah tahun duluan kan lebih lama ya? Tahu. Sebetulnya Iya, saya makanya masih kita sabar memang ya. lagi ada project-project yang kemarin ini nanya saya. Ya pokoknya bismillah Mirsa, Mbak Liana ini luar biasa, custom fashionnya oke, nanti tinggal dihubungi lagi. Karena nomor berapa tadi? 0812 18 90 1009. Baik, untuk yang kemarin itu aku pengen jadi murid dong, belajar ngebuka juga ya gitu. Oh iya, jadi gini, aku selain buka jahit by order, aku ada ready-to-wear, aku juga mau berbagi ya. Siap. Jadi aku suka ngajar atau buka kursus juga di rumah, private. Aku lebih kalau private itu aku bukanya di hari Sabtu aja. Dari Sabtu dari jam 8 sampai jam 9. Ada juga sesi keduanya jam 1 sampai jam 3. Itu biayanya berapa? Biayanya sih nggak mahal ya kalau
Aku per bulannya itu masih di angka 200. Dan maksudnya gini, misalnya kita menjadi murid nih, Hmm. itu selesai berapa bulan modul? 1 Oh, gitu. bulan, 2 bulan? Kalau aku gini, aku tidak mematokkan mereka itu mau sampai berapa lama. Karena tingkat kepuasan. ya minat sama apa namanya kemampuan orang kan berbeda-beda ya. Hmm. Jadi aku sesuaikan sama mereka maunya kemana, terus ketertarikannya juga sampai mana gitu. Karena ada orang yang datang menggebu-gebu di pertama nih. Hmm. Aku mau ini, aku melihat Baliana mungkin kayaknya gimana gitu. Hmm. Tapi pada saat mereka mau belajar tuh, ternyata mereka ada yang apa ya namanya? Mungkin buat mereka Nyerah. semangatnya tuh Turun. kurang karena mudah melihat akhirnya, tapi tidak melihat awalnya. Oke. Ini bahan informasi juga nih ya untuk rekan-rekan Bapak Ibu sekalian di kelurahan di Kota Depok. Saya sama Mbak Leni pernah kita kerjasama untuk latihan menjahit ya. Iya. Nah itu mungkin nanti bisa dikerjasamakan lagi di tahun 2022 untuk kelurahan-kelurahan. menjahit. Iya di Kota Depok. Ataupun apalah itu namanya, yang penting ini bisa kita kolaborasi ya. Iya, boleh banget gitu. Siap, Mas Angga ada pertanyaan? Karena Saya- ini menarik banget. Bukan, saya tuh kalau untuk orang yang pelaku usaha di bidang fashion, saya tuh salut Pak. Salut. Ya, karena gini. Karena kalau kita tahu pakaian itu adalah bukan barang yang habis. Mhm. Ya, bukan kayak barang pokok. Itu yang pertama. Yang gimana caranya dia bisa bertahan di situ. Kalau gambarannya orang kan, kalau seperti saya yang awam nih Mbak, bisa lo dagang, padahal ini kan bukan barang yang habis pakai. Yang kedua, dengan begitu banyak persaingan di dunia busana, masih bisa survive. Iya. Ya kan? Bisa dikolaborasi loh dengan ini, misalnya kan barang yang habis sama barang yang nggak habis pakai. Jadi beli customnya barang-barang fashionnya Mbak Liana itu bisa membeli madu barokah inyong misal contoh Ya. dengan harga yang spesial promo. Bisa. Nih, Oh. gitu. Siapa sih namanya Anda? Jadi kolaborasi gitu loh. Oke. Jadi yang pakai Makanya bajunya saya jadi lebih sehat. salut. Ya. Makanya berarti kan udah banyak cara yang dipakai untuk bisa survive selama kurang lebih berapa? 10 tahun ini ya? Tuh, 10 tahun. Wow. Tuh, Itu udah angka banyak. yang tidak sedikit itu. Ya itu kan Kalau kita pengalaman. misalnya berdiri 10 tahun itu udah capek. iya pegel. Ya Bener. jadi sebenarnya 10 tahun itu aku tuh pertama kan karena suka ya, Ya. hobi, jadi menikmati aja gitu. Oke. Pada saat ikut apa lebih ke bisnisnya itu pada saat mungkin di tahun 2015-an lah Oke. baru mulai keluar. Oke, tahun 2022 ada target yang masih ingin dicapai lagi dong pasti. Iya pasti. Ada event berikutnya mungkin PRJ atau apa gitu. Gini, kalau aku sih mau benahin tempat dulu kayaknya deh. Tempat, Oh, gitu. lokasi, karena aku belum punya. Ya udah tinggal japri aja, saya jasa renovasi ada. Siap. Iya, aman lah itu. AC macam-macam ada. Terus Oke, kalau oke. untuk produk sih aku lebih ke ini sih modest ya, modest wear. Modest wear 2022 lebih ke arah mana? Modest wear. Modest Modest wear wear tuh- itu baju lebih ke apa? Tertutup. Baju Tertutup. tertutup yang bisa dipakai muslim dan non muslim. Simple gitu atau gimana? Modis ya. Saya nggak modis nggak pakainya apa gimana? Modest itu modest itu maksudnya tuh bajunya tertutup, Mhm. lengan panjang. Lengan panjang. Tapi bisa dipakai sama muslim atau non muslim. Oke. Jadi kayak blus-blus atau itu nih kalau yang Hmm. syari itu kan panjang-panjang gitu tuh nggak bisa. Segmented itu segmented. Hmm. Oke. Mantap. Siap, siap, siap. Kita udah nggak terasa loh ngobrol 1 jam. Ada Pasti promo nggak nggak terasa sih? nih. Nah, Oh. promo bulan ini untuk pendengar gitu kalau beli atau segera gabung di pelatihannya nanti dapat harga berapa? Boleh monggo. Promonya. Ya. Kalau lewat ada kode promo, pakai kode promo aja nih. Kode promonya Dio Inyong. Boleh jahit ke aku, nanti aku kasih diskon 10%. Wow, Yes, mantap. mantap. 10%. Mantap. Kemana mau Mbak? Japri. Japri ke Terus ke 08. Ke 0812 82 90 1009 kalau buat WA atau misal
Atau ke Instagram aku juga boleh dari message. Kode promonya apa? Radio Inyong aja. Karena ada di sini sekarang. Iya. Betul. Biar nambahin Kasih identitas kode ya. promo Radio Inyong dapat diskon berapa persen? 10%. 10%. Periode promosi hanya dari hari ini sampai tanggal Seminggu ke depan? Seminggu depan deh. Boleh. seminggu enggak 2 minggu. 2 minggu juga boleh. Sampai seminggu ya. Seminggu. Berarti tanggal 9 Karena mungkin 18. antrian orderannya lagi kenceng. Iya, jadi sabar ya pendengar ini. Ketik promo Radio Inyong wah. 10% lumayan. Asik. Bang Acai, terakhir mau ada pesan nggak sebelum Mbak, karena saya ya, alhamdulillah untuk rekan-rekan semua para pendengar Radio Inyong dimanapun Anda berada yang mendengarkan radio ini, terima kasih dan kita ngucapin juga mama batin. Ya. Ini kita udah mulai beraktivitas kembali. Yes. Di mana di luar sana sudah mulai sangat beramai, efektivitas ekonomi semakin luar biasa, ekonomi kreatif juga semakin luar biasa. Pendampingan program UMKM agar bisa melesat juga oke jalan. Tambah lagi ada fashion, ada UMKM dan lain-lain kuliner. Yuk sama-sama kita eratkan satu persatuan dan kolaborasi. Gitu. Makasih Dari Mbak. juga udah diundang ke sini, udah bisa banyak cerita ya. Berbagi juga di sini, ngobrol-ngobrol. Tuh, nanti kapan-kapan kalau kita panggil lagi bawa bajunya, Mbak. Nah betul. Oh iya, boleh. Atau kita bikin fashion show aja di sini kali kan luas juga. Iya benar-benar Oh, iya. Iya betul. Panasan tapi nanti. Mau kasih AC lah. Oh iya, kan ada remote-nya saya megang. Iya. Remote-nya di saya loh remote. Sip. Terakhir sekali lagi untuk jenengan semua yang mau coba kepoin barang-barangnya, busananya dari Mbak Liana bisa ke Instagram di LNAD Store. LNAD Store. Nah, itu monggo kepoin, lihat-lihat siapa nanti cocok dan bisa cobain desain khas dari Mbak Liana. Iya, kalau mau private order bisa juga tadi ke nomor telepon yang tadi. Oke, siap. Langsung Ya. ke workshop aja. Mantap. Untuk Anda semuanya yang mau dengerin siaran ulangnya bisa di podcast Info Viral Today ya. Ada di YouTube maupun di aplikasi. Rencana mau ada di TikTok juga, TikTok Info juga. Viral Today dan juga di Snack Video Mantap. Info Viral Today juga. Itu aja dari kita bertiga. Semoga bisa bermanfaat di Amin. siang hari ini ya. Jangan sampai lupa kalau untuk promosi adalah pekerjaan yang tidak instan. Jadi jenengan kalau mau usahanya terus berkembang jangan berhenti promosi agar orang-orang bisa terus tahu usaha kita masih jalan. Oh berarti untuk segmen radio hari Rabu juga mereka pengen promosi usaha kemana Mas Angga? Ya, bisa di 081293936692 atau di Kang Acai. Di 085741279015 untuk promosi usaha Anda. Ya, atau bisa langsung di call center di 021778300714 atau 0217782360. Akhirnya kita bertiga undur diri dulu. Misalnya kita akan ketemu di hari Rabu di acara rekomendasi tetap dari jam 10:30 sampai jam 11:30. Akhirnya saya Angga Sumomiarto dan Kang Acang. ya undur diri juga untuk Mbak Liana. Terima kasih yang sudah Mbak bisa Liana. mampir ke Sama-sama. radio. Mudah-mudahan besok kita bisa ngelihat hasil karyanya Amin. dibawa ke Inyong. Iya. Teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.